Anak-anak, hari ini kita belajar tentang asyiknya mempelajari hubungan perdagangan dan kedatangan bangsa-bangsa barat ke Nusantara. Kali ini materinya saya upload di Google Form. Kenapa? Karena supaya kalian terbiasa ya, karena Google Form juga ternyata bisa dimanfaatkan sebagai salah satu sumber belajar yang lumayan interaktif. Ya bukan hanya sekedar buat ulangan saja Google Form itu. Baik anak-anak IPS kelas 8A dan B, kita ke tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, kalian jangan lupa ketik nama kalian di sini ya. Terus centang salah satu kelas. Kelas 8A berarti centang satu kotak yang atas, 8B yang bawah. Oke, paham ya? Lanjut kita ke tujuan pembelajarannya. Yang pertama, kalian harus bisa menganalisis perdagangan antar pulau dan antar negara. Kemudian menganalisis apa sih yang melatar belakangi kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Menganalisis motivasi bangsa barat melakukan penjelajahan samudra dengan benar. Menganalisis revolusi industri beserta dampaknya dan mengembangkan sikap cinta tanah air. Adapun aktivitas pembelajaran kita terbagi menjadi dua. Yang pertama kita akan membahas dulu apa itu perdagangan antar pulau dan antar negara. Nah, simak ya. Latar belakang. Seperti yang kita tahu bahwa sumber daya manusia dan sumber daya alam suatu daerah itu ataupun negara berbeda-beda. Sehingga kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya pun berbeda-beda. Beragam macam cara ditempuh supaya semuanya bisa terpenuhi. Tidak melihat apakah wilayah atau negara itu kaya atau tidak sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, karena satu sama lain saling terkait. Perlu digarisbawahi di sini bahwa tidak ada satupun suatu negara yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Artinya, wilayah atau negara itu saling tergantung satu dengan yang lain. Baik, kita urai satu persatu dari mulai pengertiannya dulu ya. Kita mulai dari pengertian perdagangan antar pulau. Apa sih perdagangan antar pulau? Yaitu kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan antara pulau atau daerah yang satu dengan pulau atau daerah yang lain di suatu negara. Jadi hanya di negara tersebut saja terjadinya perdagangan antar pulau. Contoh, kita punya wilayah di Indonesia, terutama di Pulau Sumatera, bagian selatan itu ada yang namanya Provinsi Lampung. Lampung itu kaya akan kopi. Nah, Lampung menjual kopi ke Pulau Jawa, sedangkan Pulau Jawa menjual beras ke Lampung. Nah, itu salah satu contoh saja ya. Bagaimana dengan perdagangan antar negara atau yang biasa disebut sebagai perdagangan internasional? Sama saja. Kalau perdagangan antar negara atau perdagangan internasional berarti melibatkan satu negara atau lebih. Contohnya, Indonesia punya kayu jati, sementara Jepang bukan negara penghasil kayu jati, tapi dia butuh kayu jati. Untuk apa? Untuk membangun rumahnya. Yang kita tahu, Jepang itu kan rawan terjadi bencana gempa bumi. Nah, dia butuh bahan-bahan bangunan yang bisa tahan atau terhadap gempa. Contohnya adalah kayu, karena kayu itu sifatnya elastis ya untuk menghantarkan gelombang gempa. Sedangkan Jepang punya motor, contohnya ya di Indonesia banyaknya Honda, Yamaha, Suzuki, itu produk-produk dari Jepang. Yang memegang hak lisensi merek-merek tersebut adalah negara Jepang. Kita Indonesia hanya perakitannya saja. Paham ya? Nah, sekarang kita lihat di mana peta posisi Indonesia dalam perdagangan internasional. Yang tanda merah ini adalah negara kita. Seperti yang kita tahu di materi kelas 7 yang sudah-sudah, bahwa Indonesia itu secara geografis diapit oleh dua benua besar, yakni benua Asia di sebelah utara dan benua Australia di sebelah selatan. Juga diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Posisi silang geografis ini di satu sisi sangat menguntungkan Indonesia.
Kenapa menguntungkan Indonesia? Karena letak kita ini adalah posisi jalur arus perdagangan dari Asia ke Amerika atau Eropa, atau dari Amerika ke Eropa sebaliknya, dari Afrika ke Asia, dari benua Asia ke Eropa maupun ke Afrika dan Eropa. Nah, di posisi kita tuh strategis anak-anak. Kemudian kita lanjut. Faktor apa yang mendorong terjadinya perdagangan antar pulau dan perdagangan internasional? Di sini ada 5. Kita uraikan satu persatu ya. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Sebelum materi kita ini masuk ke perdagangan antar pulau dan perdagangan internasional, kemarin-kemarin saya sudah bahas kan ya di pertemuan virtual kita, bahwa sumber daya alam yang berbeda-beda dan beraneka ragam ini amat sangat membantu terjadinya perdagangan internasional. Tadi sudah dicontohkan, antar wilayah yang berbeda pun menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Yang kedua, perbedaan iklim dan kesuburan tanah. Contoh paling sederhana, masyarakat Indonesia itu selain suka sarapan nasi, juga suka sarapan roti. Nah, roti terbuat dari apa? Roti terbuat dari gandum. Apa Indonesia dengan iklim tropisnya ini menghasilkan gandum? Tentu tidak. Indonesia bukan negara penghasil gandum. Dari mana Indonesia mendapatkan gandum? Indonesia mendapatkan gandum itu dari India, dari Cina, dari mana lagi? Mesir. Di sini juga dari negara Eropa lainnya. Juga Rusia ya. Kemudian apalagi misalnya Eropa itu negeri dingin. Karena cuacanya dingin, dia tidak bisa menghasilkan rempah-rempah untuk mengawetkan makanannya dia pada masa lampau. Kemudian dia mencari rempah-rempah itu ke negara-negara tropis, penghasil rempah-rempah. Nah, salah satunya ini yang kemudian nanti mendorong pelayaran kuno, imperialisme kuno dari Eropa ke Asia untuk mencari rempah-rempah. Kemudian perbedaan kebudayaan dan gaya hidup. Bagaimana penjelasan mengenai perbedaan kebudayaan dan gaya hidup? Kita lihat mudahnya saja. Asia merupakan negara tropis, atau Indonesia deh, yang hanya mengenal 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Nah, musim kemarau ini otomatis kan kita hanya membutuhkan pakaian-pakaian tipis, sementara musim penghujan kita butuh pakaian yang hangat. Atau di daerah pegunungan dengan pinggiran pantai juga berbeda. Kemudian ciri khas benua Asia, misalnya Jepang dengan baju kimononya, atau apalagi misal Indonesia dengan lingkungan beradat-adat ini ada pakaian-pakaian adat dari berbagai daerah dan seterusnya. Nah, perbedaan kebudayaan dan gaya hidup inilah yang mendorong terjadinya satu sama lain saling bertukar, baik itu kebudayaan maupun gaya hidup. Contoh deh, kita kalau pergi ke Indomaret, Alfamart kan suka ngeliat tuh rumput laut yang diolah untuk makanan khas Jepang, misal sushi. Nah, kenapa bisa sampai di Indonesia? Ternyata masyarakat Indonesia suka akan itu kan. Atau Pizza Hut, jauh-jauh Pizza Hut dari Italia, kenapa bisa nyampe ke Nusantara, ke Indonesia? Nah, kan dibawa juga itu pengaruh makanan, gaya hidup. Kita suka, tapi kita bukan makanan khas kita, makanya kita datangkan dari negara lain. Atau yang keempat, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contoh, tadi saya menjelaskan mengenai musim. Di Indonesia ada musim panas dan musim dingin. Terus masyarakat kita itu umumnya agraris atau petani. Nah, masyarakat petani ini kan membutuhkan pakaian yang layak untuk menahan diri dari panas, hujan dan sebagainya. Misal, kita contoh deh dari Amerika. Nah, Amerika itu merupakan salah satu negara yang terkenal dengan celana jeansnya. Nah, para petani di Amerika itu banyak yang menggunakan celana jeans. Celana jeansnya dicontek sama kita. Buat apa? Buat dipakai baju lebaran. Ya nggak apa-apa ya. Artinya budaya hidup itu tadi yang nomor 3 ikut mempengaruhi pengetahuan dan teknologi. Misalnya kalau di Amerika itu teknologi untuk membuat celana jeans lebih cepat dan lebih murah, itu lebih menguntungkan.
kalau kita beli ketimbang kalau kita bikin sendiri. Atau misalnya di benua Australia itu banyak dilakukan perakitan komputer. Nah, ketimbang kita memproduksi komputer untuk Australia atau untuk negara sendiri, lebih baik pesan dari Australia, ya kenapa, dengan biaya lebih murah dan itu sebagainya, makanya kita ekspor. Kan tidak heran dalam perdagangan internasional itu terkenal istilah ekspor dan impor. Apa itu ekspor? Ekspor itu menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Contohnya Indonesia mengekspor kayu jati ke Jepang. Nah, itu pelakunya disebut eksportir. Paham ya? Apa itu impor? Impor kebalikannya, mendatangkan barang dari luar negara ke dalam negara kita sendiri. Contoh tadi celana jeans dari Amerika atau komputer dari Australia. Yang kelima, perbedaan sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia ini penting loh anak-anak. Kalau kita kaya sumber daya alam tapi tidak kaya sumber daya manusia, ya percuma saja sumber daya alam kita akan dikuasai oleh bangsa asing. Nah, seperti yang akan kita bahas berikutnya ya. Kemarin-kemarin juga sudah saya singgung kan tentang perbedaan sumber daya alam dengan tentang peranan sumber daya manusia dalam mengelola sumber daya alam. Kemudian kita langsung saja deh ke sejarah perkembangan perdagangan internasional. Sebenarnya kapan sih perdagangan internasional itu terjadi? Ternyata perdagangan internasional sudah terjalin sejak masa kuno, ribuan tahun sebelum Masehi. Apa buktinya? Buktinya adalah ditemukannya peninggalan barang-barang buatan Sumeria di Mesir ataupun buatan Babilonia di pesisir Laut Tengah, menjadi bukti adanya perdagangan antar kerajaan. Nah, alasan utamanya kenapa perdagangan internasional masa kuno masih terbatas. Kenapa terbatas? Karena dibatasi oleh alat transportasi yang belum memadai. Pada masa itu belum ada pesawat terbang, belum ada kapal laut yang mumpuni. Nah, kemudian kenapa transportasi menjadi penghalang atau kesulitan tersendiri dalam melakukan perdagangan internasional? Karena jelas, kita lihat saja nih. Pada saat itu belum ditemukannya pesawat, sementara kita dipisahkan oleh samudra, benua dan sebagainya. Itu kan benua itu sangat luas. Nah, kalau di daratan mungkin kita pakai alat transportasi darat. Bagaimana untuk menyeberang ke sini sementara pesawat terbang belum ditemukan? Berarti kan pakai kapal layar kan ya. Nah, perjalanan jauh entah lewat darat ataupun laut amatlah mahal dan penuh risiko. Lambat laun, perkembangan teknologi transportasi terutama pelayaran menunjang semakin meluasnya wilayah perdagangan internasional. Jalur perdagangan berlanjut ke Laut Tengah melalui Laut Merah sampai ke Mesir menuju Laut Tengah. Nah, Indonesia melalui Selat Malaka terlibat perdagangan dalam hal rempah-rempah. Posisi Indonesia cukup strategis dan memiliki sumber daya alam yang berlimpah, sehingga Indonesia menjadi salah satu pusat perdagangan yang penting pada jalur perdagangan Timur Tengah dan Semenanjung Arab dengan Selat Malaka. Nah, ini dia alat transportasi antar negara pada zaman kuno, masih mengandalkan tenaga angin. Jadi ketika angin baik, dia akan melakukan pelayaran. Ketika angin buruk, dia harus singgah dulu. Makanya tidak heran jarak antara Nusantara, misalnya dari Indonesia ke Afrika, itu membutuhkan waktu berbulan-bulan lamanya. Belum lagi resiko terjadinya badai dan sebagainya. Oke ya, kita lanjut. Itu peta jalur sutra. Di sini ada peta jalur sutra. Anak-anak, jalur sutra ini dibagi dua. Nah, ini yang biru jalur utara, yang merah jalur utara, dan yang bawahnya itu adalah jalur selatan. Ini peta jalur pelayaran kuno ya, masa jalur sutra dari Cina sebagai pusat perdagangan di Asia waktu itu menuju ke ini bagian Asia Barat ya. Terus ke sini ke Eropa, dari Eropa nyebrang ke benua Afrika, dari Afrika melalui jalan laut ke Kalikut India, dari India ke Malaka, dari Malaka menyusuri Asia Tenggara, terus di atas Filipina, Myanmar, kembali lagi ke Cina. Nah, rempah-rempah sebagai komoditas perdagangan internasional. Jadi, Indonesia
pada saat ketika melakukan hubungan perdagangan dengan Cina, Arab, dan India, juga bangsa Afrika, itu adalah komoditas paling yang diunggulkan adalah rempah-rempah. Di antara lain ada cengkeh, pala, kemiri, lada, fuli, banyak lagi ya contohnya. Ini hanya sebagian besar saja. Lanjut, kita ke aktivitas pembelajaran 2, yakni latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Nusantara. Kemudian rempah-rempah dari Asia Timur ini dan Asia Tenggara dari Indonesia itu amat sangat terkenal sampai ke Eropa. Kenapa sampai terkenal ke Eropa? Ternyata rempah-rempah ini tadi sudah saya jelaskan amat sangat dibutuhkan oleh bangsa Eropa. Kenapa dibutuhkan tadi? Karena Eropa itu cuacanya dingin. Waktu itu belum ada freezer, belum ada lemari es untuk mengawetkan makanan. Salah satunya yang mereka cari adalah rempah-rempah. Jadi pertama, fungsi rempah-rempah bagi bangsa Eropa adalah 1, untuk menghangatkan badan, 2, untuk mengawetkan makanan, 3, sebagai obat-obatan, 4, penghangat tubuh ketika cuaca dingin, yang kelima, juga tahu nggak kalian bahwa rempah-rempah dari Indonesia itu harganya amat sangat mahal di Eropa. Kenapa mahal? Ya jelas lah, untuk sampai dari Indonesia ke Eropa itu kan membutuhkan alat transportasi yang mahal, biaya pelayaran yang mahal. Kemudian sampai di Eropa itu bisa diibaratkan, harga rempah-rempah itu diibaratkan seperti harga sekarung emas. Wow. Jadi ternyata rempah-rempah ini jadi gengsi sosial. Bahkan sampai ada apa istilahnya, rasa bangga tersendiri bagi bangsawan-bangsawan Eropa kalau rumahnya itu wangi harum rempah-rempah. Wow, kita harus bangga ya sebagai pengekspor rempah-rempah pada saat itu. Kita ke latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Eropa ya. Ada motivasi yang mendorong mereka bangsa Eropa jauh-jauh bisa ke Asia Timur, ke Asia Tenggara, salah satunya Indonesia adalah dengan 3G. Bukan 3G ya. Ya bolehlah kita sebut 3G. 3G-nya bukan kecepatan dalam internet. 3G itu apa saja? 3G, gold, glory, gospel. Kalau diterjemahkan secara umum, gold itu melambangkan emas atau kekayaan. Glory itu mencari kejayaan. Kenapa dikatakan mencari kejayaan? Karena bangsa-bangsa Eropa itu berlomba-lomba untuk mencapai dunia asing di luar benuanya, supaya dianggap sebagai pahlawan dan menjadikan kebanggaan tersendiri bagi negaranya di mata negara-negara lain tetangganya. Yang ketiga adalah gospel, yaitu misi menyampaikan ajaran agama Nasrani ke daerah-daerah di luar Eropa. Kita jelaskan satu persatu ya. Dari motif 3G ini muncul pada saat berkembangnya imperialisme kuno sebelum revolusi industri. Negara pelopornya adalah Spanyol dan Portugis. Di mana itu negara Spanyol dan Portugis? Nah, Spanyol dan Portugis kurang lebih sebelah sini ya. Keputus petanya. Lanjut, kita ke faktor pendukung kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Yang pertama, semangat mencari kekayaan, kejayaan, dan penyebaran agama Nasrani yang tadi ya, itu yang utama. Yang kedua, bagi bangsa Spanyol dan Portugis, adanya semangat requimista. Apa itu requimista? Ini semacam dendam kesumat ketika di Eropa terjadi perang salib antara umat Muslim melawan umat Nasrani. Ketika itu, umat Muslim menang. Berhasil dari benua Arab ya, dari Asia Barat itu bisa memperluaskan wilayah taklukannya sampai ke Eropa. Nah, ini mengancam agama Nasrani itu sendiri. Makanya kekalahan di perang salib bangsa Spanyol dan Portugis atau agama Nasrani tadi menjadikan motivasi mereka untuk ke dunia timur yang notabene ajaran Islam sudah sampai ke negara-negara timur dan tenggara di Asia. Seperti itu. Jadi mereka punya motivasi untuk menaklukkan orang-orang yang berbeda keyakinan dengan mereka, untuk dinasranikan. Yang ketiga adanya catatan Marco Polo tahun 1254 sampai 1324 ke dunia timur dalam bukunya yang berjudul Imago Mundi, menimbulkan semangat penjelajahan. Yang keempat, ingin membuktikan bahwa bumi itu bulat. Apa maksudnya, Bu? Jadi, ternyata di ajaran agama Nasrani itu mengatakan bahwa bumi itu datar, atau terkenal dengan teori geosentris.
Geosentris berasal dari geo, artinya bumi, sentris itu pusat. Jadi teori geosentris menganggap bahwa pusat tata surya itu adalah bumi. Matahari bertugas mengelilingi bumi, makanya bumi itu dianggapnya datar. Dan kanan kiri bumi katanya neraka. Banyak yang tidak percaya dengan teori itu. Kenapa? Karena kalau logikanya, kalau bumi itu datar, otomatis matahari berputar terus dong, tidak adanya siang dan malam. Nah, kemudian teori geosentris yang diajarkan oleh gereja itu berhasil ditumbangkan oleh Galileo Galilei dan Kopernikus. Galileo Galilei adalah seorang ilmuwan fisika yang menciptakan teori bahwa teori geosentris atau bumi sebagai pusat tata surya itu salah. Yang betul adalah yang menjadi pusat tata surya adalah matahari. Makanya lawan dari teori geosentris itu adalah teori heliosentris. Helio dari kata helium, artinya matahari. Jadi pusat tata surya itu bukan bumi. Pusat tata surya itu adalah matahari. Matahari yang dikelilingi oleh bumi, bukan sebaliknya. Gitu. Ketika bumi mengelilingi matahari, berputar, beredar, ada sebagian wilayah yang terkena cahaya matahari, ada yang tidak. Nah, ketika wilayah itu terkena sinar matahari, berarti wilayah tersebut atau negara tersebut sedang mengalami siang. Sementara wilayah atau daerah di muka bumi yang tidak terkena matahari pada saat itu mengalami malam. Nah, makanya gereja amat sangat ketakutan ketika teori geosentrisnya itu dibantah oleh kedua ilmuwan. Akhirnya Galileo berhasil dihukum mati oleh gereja. Yang kelima, perkembangan teknologi perkapalan pada saat itu, teknologi pelayaran, ditemukannya kompas, alat petunjuk arah, dan mesiu. Kenapa? Tadi salah satu yang membatasi terjadinya pelayaran dagangan kuno itu kan karena mengandalkan tenaga angin. Nah, ketika ditemukannya mesiu dan sebagainya, maka terjadi revolusi dalam transportasi pelayaran ke belahan dunia lain gitu. Nah, kemudian bangsa Eropa manakah yang pertama kali tiba di Indonesia? Itu kita bahas di slide berikutnya nih. Kita bahas kedatangan Spanyol dan Portugis ke Nusantara. Bangsa Portugis adalah bangsa pertama yang menguasai Nusantara. Kenapa saya tulis Nusantara? Karena pada saat itu belum ada konsep Indonesia. Nusantara itu adalah wilayah Indonesia saat ini ya, ditambah Malaysia dan Singapura. Kenapa masih Nusantara? Karena belum berdiri Republik Indonesia. Paham ya? Pada 1509 mereka tiba di Malaka dan melakukan pada tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Jadi yang pertama itu bangsa Portugis ya, yang menginjakkan kaki di Indonesia tahun 1509. Untuk memperkuat diri di Malaka, Portugis membangun benteng de Formosa. Namun, pada tahun 1512, Portugis menyadari setelah 3 tahun ya di Malaka, bahwa Malaka bukanlah pusat rempah-rempah, melainkan sebuah bandar transit saja. Transit kapal maksudnya ya. Jadi harganya tuh udah di tangan ketiga. Jadi dari Maluku itu, Kepulauan Maluku ke Malaka itu harganya udah berkali-kali lipat. Jadi mahal, mereka mendapatkan harga rempah-rempah yang mahal. Nah, dari hasil curi dengar dengan pedagang Arab, India, dan Cina, mereka memperoleh kabar bahwa pusat-pusat perdagangan rempah-rempah itu adanya di Indonesia bagian timur. Di mana? Atau Nusantara bagian timur, yaitu Kepulauan Maluku. Berangkatlah Portugis ke Maluku. Seperti itu. Nah, pada tahun 1521, Spanyol berlayar ke Filipina. Ini dia. Dari sini. Ini Spanyol ya. Ini Portugis. Spanyol itu berlayar ke sini, menyusuri pantai benua Afrika, yang terus sampai sini, ketemulah di Filipina. Ternyata di Filipina, padahal Portugis dan Spanyol itu melewati jalur yang berbeda loh.
Kalau Portugis itu dari sini nih, dia menyusuri pantai barat benua Afrika, selatan Afrika, kemudian ke Calicut India, kemudian ke Malaka, ke Maluku. Yang satu lewat barat, yang satu lewat timur. Tapi kenapa Spanyol dan Portugis ketemunya di Maluku? Nah, itu terbukti bahwa ternyata bumi itu bulat, bukan datar. Ya, anak-anak, terjawab sudah teorinya. Akhirnya, pertemuan antara Spanyol dan Portugis menyisakan pertikaian baru di Maluku. Ternyata di Eropa mereka musuhan. Jadi ketika ketemu di Nusantara, di Maluku, mereka berantem lagi. Akhirnya berebut wilayah. Siapa nih yang berhak menguasai Maluku? Kemudian terbitlah perjanjian Saragossa tahun 1522. Isi perjanjian itu bahwa Portugis yang pertama kali Isi perjanjian itu berisi bahwa karena Portugis yang pertama kali datang ke Maluku, maka Portugis tetap di Maluku, sementara Spanyol pindah ke Filipina. Kenapa harus dipisahkan begitu? Karena kalau mereka terus berantem itu akan merugikan mereka sendiri, gitu, akan merugikan negaranya yang sudah membiayai untuk sampai ke dunia timur. Ya, lanjut kita ke kedatangan Belanda dan VOC ke Nusantara. Belanda dan VOC itu dua hal yang berbeda. Saya ulangi, Belanda itu adalah sebuah negara, sementara VOC itu kongsi dagang. Kongsi dagang dari Belanda. Jadi Belanda ini mewakili negara, kalau VOC itu mewakili kongsi dagang yang ada di Belanda. Jadi beda ya. VOC itu persatuan dagang lah, persekutuan, perkumpulan para pedagang-pedagang dunia timur gitu. Jadi digabung jadi organisasi gitu ya. Kalau Belanda kan negara, kalau VOC organisasi perdagangan di Hindia Belanda. Oke, paham ya? Nah, kita ke kedatangan Belanda. Wah, kenapa Belanda ikut-ikutan nih? Kita lihat garis biru. Belanda itu di sini dia menyusuri ikut jalurnya Portugis yang lebih dulu datang ke Indonesia. Belanda mengikuti jalurnya Portugis sama seperti yang dilakukan oleh Portugis ya, tapi dia tidak ke Maluku, dia ke Banten. Siapa yang pertama kali ke Banten? Penjelajah Belanda, namanya Cornelis de Houtman, berlabuh di Banten tahun 1596. Awal kedatangannya disambut ramah oleh masyarakat Banten. Banten itu penghasil lada loh. Lada atau lada pedas bahasa Sundana. Namun karena Cornelis de Houtman itu sombong, sewenang-wenang, menganggap kulit putih itu lebih tinggi derajatnya dibanding bangsa kita waktu itu, orang-orang Banten yang hitam manis itu, maka tidak disenangi oleh masyarakat Banten saat itu. Akhirnya dia diusir, dia pulang ke negeri Belanda tapi berhasil membawa rempah-rempah. Nah, kemudian berita keberhasilan Cornelis de Houtman sampai tiba di Banten ini menyebar di negeri Belanda. Kemudian berdatanganlah tuh para pedagang-pedagang Belanda ke dunia timur sama untuk berdagang rempah-rempah, karena memang berdagang rempah-rempah itu amat sangat menguntungkan bagi mereka. Nah, ketika Belanda datang ke Nusantara, ketika Belanda datang ke Nusantara itu para pedagangnya bersaing satu sama yang lain. Itu tidak sehat persaingan itu. Terus terbitlah usul, kenapa nggak dibentuk organisasi para pedagang Hindia Belanda aja? Nah, disetujuilah yang namanya VOC, Vereniging Oost-Indische Company. Apa itu VOC? Kalian harus simak videonya di bawah ini. Saya nggak akan menjelaskan, tapi kalian harus menyimak video tentang VOC di sini sampai habis. Tinggal diklik tombol yang warna merahnya. Oke ya, saya contohkan seperti ini.
Tonton ya video YouTube-nya sampai habis, sambil makan popcorn boleh, minum soft drink, mangga, atau minum jus, atau makan roti, cemilan apa gitu, boleh ya, nikmatin aja, oke? Nah, setelah kalian menonton video tentang kedatangan bangsa Belanda ke Nusantara, termasuk VOC di dalamnya, nanti kalian akan paham sendiri. Baik, sekarang kita ke revolusi industri. Nah loh, apa itu revolusi industri? Revolusi industri sekarang itu dimulai bertahap. Yang pertama revolusi industri 1.0, 2.0, 3.0, dan 4.0. Sekarang kita berada pada posisi revolusi industri 4.0, di mana pemikiran manusia itu sudah digantikan oleh artificial intelligence atau AI. Apa itu AI? AI itu semacam robot yang diciptakan untuk membaca riwayat jejak digital kita, sehingga AI ini bisa merekam sedikitnya langkah jejak yang pernah kita lakukan. Contohnya di handphone itu kan ada Google Maps ya. Nah, ketika kita menghidupkan atau menyalakan Google Maps di handphone kita, itu akan terbaca oleh Google. Nah, kita bisa melihat histori perjalanan kita. Kita itu pernah kemana saja sih, singgah di mana saja, tahun berapa, kapan, waktunya, itu akurat banget. Kali-kali kalian nanti cek ya, saya juga suka ngecek itu. Kalau lupa pernah ke daerah mana, tahun berapa, biasanya saya melihat rekam jejak itu. Atau misal kalian pernah main Facebook nggak? Di Facebook itu suka ada games yang misalnya misalnya gamesnya gini, isinya cerita tentang, atau kita mengisi kuesioner gitu, akan terjadi apa di tahun 2021 misalnya. Wah, yang namanya Lestari Kurniawati itu akan beli Pajero Sport. Wih, mantap. Nah, berarti hal-hal itu tuh sudah terbaca dari apa? Dari misalnya status Facebook saya pernah menulis di status Facebook atau di status WhatsApp atau dimanapun, harapan atau mimpi saya suatu hari nanti saya mau beli Pajero Sport. Nah, itu akan terbaca itu. Itu AI ya, artificial intelligence. Nah, revolusi industri yang kita bicarakan adalah revolusi industri 1.0, di mana revolusi industri itu dimulai pada abad ke-18. Ketika tenaga manusia digantikan oleh mesin. Ketika masyarakat pertanian menjadi lebih maju dan urban. Ketika kereta api lintas benua, mesin uap, listrik, dan penemuan-penemuan lainnya mengubah masyarakat secara permanen. Jadi, makna dari revolusi industri sendiri adalah perubahan besar cara manusia memproduksi barang atau jasa. Gitu. Hingga saat ini revolusi industri telah memasuki revolusi industri keempat yang tadi saya bilang ya. Nah, perubahannya terjadi dalam bidang apa saja? Semua, ekonomi, politik, sosial, budaya, semuanya yang bersifat global. Contoh, perubahan apa yang terjadi sekarang? Yang sekarang terjadi adalah kita bisa ngobrol dengan orang, kitanya di Tangerang, misal saya di Tangerang nih, saya bisa ngobrol dengan kalian yang ada di Rangkas Bitung tanpa kita harus bertemu tatap muka, tapi melalui virtual. Nah, itu revolusi industri gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, pada saat itu revolusi industri 1.0 itu seperti apa? Ini terjadi di Inggris, di mana kalian bisa perhatikan melalui gambar layar ini, antara antara perahu layar yang di sebelah kiri saya yang digambar A dengan yang digambar B. Itu beda kan? Di sini masih terlihat jelas bahwa kapal ini menggunakan tenaga angin dari layar-layarnya yang berkibar. Ini terjadi sebelum revolusi industri. Ketika ditemukannya mesin uap, listrik, kompas, mesiu, dan sebagainya, maka berubah total. Di sini di kapal ini sudah tidak ada layar-layar lagi, melainkan cerobong asap. Inilah kemudian berubah transportasi penjelajahan samudra. Kalau ini waktunya ditempuh, kalau ketika menggunakan kapal layar, pelayaran samudra itu ditempuh dengan jarak yang cukup lama, dengan tenaga uap ini, tenaga mesin ini mempercepat jalannya. Jika ini bisa membutuhkan waktu berbulan-bulan lamanya di samudra, maka
hanya hitungan minggu saja ketika setelah ditemukannya kapal uap pada saat revolusi industri. Itu perbedaan yang sangat signifikan sekali. Sehingga laut atau samudra yang tampaknya lengang, kosong, gak pernah macet, kalau kita lihat dari pesawat sekarang, laut itu rame loh. Navigasi itu rame. Pertanyaannya, apa yang mendorong terjadinya revolusi kok di Inggris? Kenapa nggak di Indonesia? Kenapa nggak di Jepang? Kenapa nggak di Amerika? Nah, ternyata Inggris itu pada saat revolusi industri muncul, Inggris mengalami yang namanya Aufklärung atau masa pencerahan, yakni pada abad ke-17 hingga 18 Masehi di Eropa. Ditandai dengan apa? Inggris itu merupakan salah satu negara yang stabil secara ekonomi, secara politik, dan keamanan. Terus di sana juga mulai memicu berkembangnya kegiatan kewirausahaan berbasis manufaktur. Kemudian juga didukung oleh adanya jaminan hukum dan penghargaan terhadap penemuan-penemuan baru. Jadi orang Inggris itu terhadap ilmuwan itu amat sangat menghargai, mau membayar mahal atas terjadinya penemuan-penemuan baru gitu. Dia mah gak sayang-sayang uang. Ditambah lagi tuntutan pasar Eropa yang menghendaki proses produksi massal. Inggris pada saat terjadinya revolusi industri, dia membuat produknya berlebihan, bahkan mencapai overproduksi. Kenapa? Karena sudah tenaga mesin, beralih dari tenaga manusia ke tenaga mesin. Otomatis kan proses produksinya berjalan lebih cepat ketimbang kita kalau menggunakan tenaga manusia. Contoh menjahit, bandingkan menjahit dengan menjahit pakai tenaga tangan dengan tenaga mesin, cepetan mana? Pasti cepetan pakai mesin jahit kan? Nah, seperti itu. Otomatis kan kalau makin cepat, produksi jumlah barang yang dihasilkan lebih banyak. Kemudian ketika terjadi overproduksi atau berlebihan juga produksinya, mau dikemanakan itu barang-barang? Sementara di dalam negeri sudah tercukupi semua. Akhirnya dipasarkanlah ke luar negeri. Salah satunya kemana? Ke Nusantara, ke Indonesia. Begitu. Maka terjadilah perdagangan internasional itu. Kita mengenal produk-produk dari luar negeri. Kalau kita lihat merek baju, merek barang atau apa, made in Germany, berarti itu dari Jerman. Made in China, berarti dari China. Made in England, berarti dari Inggris. Made in Japan, berarti dari Jepang. Seperti itu. Apa dampaknya? Banyak. Kita bahas dari bukunya Anissa Septianingrum tahun 2017, bahwa revolusi industri membawa dampak positif dan negatif. Apa dampak positifnya? Mempercepat pertumbuhan ekonomi, berkembangnya sistem transportasi, peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam segi produksi dan distribusi produk, barang melimpah dan berharga murah. Dampak negatifnya, bangkrutlah usaha-usaha kecil karena nggak mampu bersaing. Kenapa? Modalnya kecil, kalah dengan perusahaan yang modalnya besar. Tambah lagi, karena butuhnya tenaga kerja, pergantian dari tenaga manusia ke tenaga mesin itu kan menimbulkan pengangguran. Nah, kemudian banyak orang-orang yang tadinya petani kerja di pabrik. Nah, karena butuh, diupah rendah, upah buruhnya rendah. Menimbulkan apa? Kesenjangan ekonomi masyarakat. Yang kaya-kaya, yang susah-susah gitu. Dan merosotnya sektor agraris. Agraris itu kan pertanian, banyak yang ditinggalkan. Banyak yang beralih ke industri atau pabrikan. Sudah selesai. Ini ada pertanyaan, ada 5 pertanyaannya. Sorry kok tidak ada 4 ya. Satu, 2, 3, 4, 5. Oh ya benar ada 5. Kalau kalian menjawab pertanyaan ini dengan lengkap, kalian dapat poin 20. Dikali 5 berarti poin maksimalnya adalah 100. Paham ya? Ini ada 105 poin. Oh sorry nih, ini yang terakhir belum saya rubah. Maaf, yang terakhir itu ada 25 poin, tapi nanti saya akan kurangi 5 ya. Jadi biar 100. Kalau sudah kalian jawab semua,
di sini langsung ketik di handphone kalian, baru di submit. Nah, submit itu artinya kirim ya. Bagaimana caranya kalian bisa menjawab pertanyaan ini semua? Kalian harus baca. Kalau nggak ada di sini, berarti harus baca buku paket yang ada di rumah yang sudah dibagikan. Dan ditonton videonya yang ini sampai habis. Ya, demikian anak-anak. Semangat belajarnya, tetap jaga kesehatan. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan langsung via WhatsApp ke Ibu ya. Oke, kesimpulannya adalah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, bahwa perdagangan antar pulau dan antar negara itu terjadi karena adanya perbedaan. Perbedaan apa? Sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi, selera, pola hidup, gaya hidup, dan seterusnya. Dan kedatangan bangsa barat ke Indonesia itu dipelopori oleh beberapa hal. Yang pertama adalah motivasi mencari kekayaan, kejayaan, dan menyebarkan agama. Selain itu, mereka juga ingin membuktikan teori heliosentris yang menyatakan bahwa bumi itu bulat. Dan menyangkal bahwa bumi itu datar. Ingin membuktikan teori heliosentris yang dicanangkan oleh Galileo Galilei dan Kopernikus. Lalu motivasi bangsa barat selain 3G tadi, dan ada juga catatan buku dari Marco Polo ya, tentang rempah-rempah yang sangat bermanfaat bagi Eropa. Kenapa? Karena Eropa itu cuacanya dingin dan bukan penghasil rempah-rempah. Ditambah lagi, penjelajahan samurai itu didukung oleh revolusi industri, di mana revolusi industri itu merubah transportasi laut dari yang mengandalkan tenaga angin ke tenaga mesin uap. Itu yang mempersingkat waktu pelayaran dari benua Eropa ke benua Asia. Nah, apa sikap cinta dan tanah air kita? Kita bersyukur bahwa kita sudah dianugerahi sekian banyak sumber daya alam. Jangan sampai sumber daya alam kita mubazir yang hanya bisa dimanfaatkan oleh bangsa-bangsa asing. Bagaimana caranya supaya sumber daya alam kita tidak dijarah lagi oleh bangsa asing? Tentu kita harus menjaganya. Menjaganya dengan apa? Menjaganya dengan pengetahuan dan keterampilan. Dengan cara apa? Sekolah yang betul, yang rajin, yang optimis, bahwa kita itu tidak kalah hebat dengan bangsa-bangsa Eropa. Buktinya apa? Buktinya bangsa-bangsa Eropa itu terpana, terpukau dengan kekayaan-kekayaan alam kita yang mereka tidak punya. Kemudian karena mereka tidak punya itu, mereka termotivasi untuk merampasnya. Kita juga harus sebaliknya, kita juga harus termotivasi. Karena kita kaya, kita punya anak cucu yang harus kita juga kasih makan, maka harus kita jaga baik-baik, kita olah dengan bijaksana, dan kita jaga kelestariannya. Nama saya disebut-sebut. Oke, demikian anak-anak, sampai ketemu lagi pertemuan berikutnya. Jangan lupa penilaian tengah semester dilaksanakan pada 8 Maret. Jadi saya harap salah satu indikator kenaikan kelas adalah dari nilai rapot. Nilai rapot itu diperoleh dari mana? Dari tugas nilai harian, dari sikap, dan dari tugas-tugas kalian yang lain. Ingat bahwa yang menganggap penyelesaian PTS itu dianggap sebagai nilai rapot itu salah. Jadi nilai PTS nanti bukan satu-satunya indikasi kalian naik kelas. Saya tidak mau kejadian semester 1 berulang. Ketika PTS pada muncul orang-orang yang gak pernah mengerjakan tugas. Masih diampuni oleh sekolah, tapi tidak untuk di semester 2. Ya, ini menentukan naik dan tidak naiknya. Selamat belajar, karena dengan belajar dan gigih dalam belajar, itu akan mempermudah kalian di surga. Amin. Semangat ya, tetap jaga kesehatan anak-anak ibu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.